Ketika Mas Anang mengambil keputusan ini, saya satu-satunya yang pertama kali, kalau adik saya mungkin yang cewek nangis gitu, karena memang seakan sehingga atau apa dan lain sebagainya. Tapi saya bangga, wah ini kakak saya hari ini ketika statement mengundurkan diri ini ganteng dan keren gitu loh. Itu ganteng dan keren. Oke. Gitu loh. Saya kunci kalimatnya sampean ya. Pak Ketua itu ganteng dan keren ketika telah melakukan statement itu. Mas Anang itu punya jargon Mas yang sering digaungkan ke adik-adiknya waktu kita ngobrol untuk saling support, saling memotivasi gitu. Dunia sementara, akhirat selamanya. Nah, itu sering diucapkan itu punya Mas. Itu sering. Itu jargon beliau. Tapi hari ini Pak Ketua sudah mundur. Sudah mundur. Kalau saya tidak nggih. Ya ini pertanyaannya Mas Sur, wis duwe bos anyar ndak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku kaget ya, biasanya dibuka forman. Malam hari ini kita ada di agenda jagongan ala santri. Saya dan juga Mas Sofyan ini host kondangan ya, bukan host kondang ini. Biasanya host ngaji Mas. Host ngaji, sekarang jagongan. Nah, oleh formal-formal loh ya. Engkau pas dibuka ala pengajian nih sampean. Oke. Dan di samping kiri saya ada Mas Alvin. Saya kenalnya, cuman kalau nama lengkapnya kurang tahu ini saya malah Mas. Alfian Ishak Mas. Oh Mas Alfian Ishak. Oke. Mas Alfian Ishak ini adalah adik kandung dari yang lagi viral di Kabupaten Lumajang, yaitu Ketua DPRD Kabupaten Lumajang Mas Anang Ahmad Saifuddin. Nah, kita manggilnya Mas Anang, adik kandungnya, tapi udah mirip. Kalau saya lahirnya siang hari, Mas Anang kebetulan malam. Oh, sampean siangnya. Cuma begitu. Tapi kalau dengan beliau sering ketemu Mas. Iya, dengan Mas Alvin ini. Oh, sering ketemu di mana? Spesial MC, spesialis MC ya. Di Ma'arif juga. Oh, di Ma'arif juga. Yang kira bukan adiknya. Oh, dari dulu ngiranya bukan adiknya Pak Ketua. Tapi sampean kenal dengan Ketua DPRD? Ya, enggak kenal sih. Dan di samping kanan saya ada Mas Suryadi. Jadi panggilannya Mas Sur. Apa Mas Surya? Mas Surya. Mau Mas Surya ya? Mas Sur. Ya, Mas Sur. Oke, Mas Suryadi ini bukan keluarga tapi putra daerah, bukan ya? Putrane. Oh enggak. Mas Suryadi ini anak angkat mungkin. Karena secara keseharian dan lain-lain beliau sering mengikuti kegiatan kedinasan dan juga kegiatan non formalnya Ketua DPRD Kabupaten Lumajang. Mas Suryadi ini punya tugas secara khusus oleh negara, ini tugas negara ini berarti sama negara. Punya tugas secara khusus, beliau menjadi drivernya Ketua DPRD Kabupaten Lumajang. Sorry. Saya ini benar enggak saya ngomong Ketua DPRD ini? Ya, semoga saja benar. Semoga bener. Iki saya pun enggak sih Mas, masih Mas bener sampai Mas. Enggak ngerti ya. Enggak tahu ya. Gimana? Ini Mas Anang. Sudah punya juragan baru apa gimana ini saya ini kok? Ampun enggak bisa jawab. Saya merasa bersalah ini dari tadi ngomong Ketua DPRD masih belum terbiasa mungkin Mas. Tapi ini saya antara benar dan tidak lah. Jadi penonton nanti saya jangan dihujat kok saya ngomong Ketua DPRD nanti dikira saya tidak ikhlas. Wah ini enggak, ini memang belum terbiasa saja dan memang belum ada keputusan resmi. Ngomong resmi kemarin ya resmi sih ada di sidang paripurna. Ya Pak Mas, menurut pendapat sampean Mas? Beliaunya sendiri itu nunggu dari sekwannya kan gitu kan. Untuk baca surat pengunduran diri. Gitu. Tapi sampai saat ini kan belum ada. Belum ada gitu dan kayaknya mekanisme pengunduran diri Ketua DPRD itu ya sepemahaman kami Mas ya, itu ya tidak semudah itu, ada sidang paripurna yang harus dilakukan, kesepakatan seluruh dewan dan lain-lainnya mungkin seperti itu karena saya kebetulan belum pernah jadi anggota dewan dan kayaknya belum ada anggota atau Ketua DPRD di Kabupaten Lumajang yang mundur ini. Kecuali masih sampean Mas, kok sampai viral gini Mas? Saya itu. Iya, saya itu sebagai adik juga
dikatakan kaget itu ya biasa saja sih sebenarnya. Kalau kita di kalangan keluarga itu berarti memang dari dulu Mas Anang ini kita manggilnya Mas Anang, ojo ketua lah. Mas Anang ini memang sering buat apa istilahnya? Kegaduhan tapi bermakna positif ya. Nah, ya Pak ya Mas. Artinya begini Mas. Mas Anang ini yang kami pahami itu memang punya idealisme tinggi kan. Jadi wongnya iki lek wis ngene yo ngene, begitu loh. Idealisme ambek sak karepe dhewe beda tipis. Beda Mas. Ya jelas lah. Enggak. Tapi ini lebih ke arah idealisme. Ketika sudah dalam konteks politis ini, Mas Anang saya yakin pengunduran dirinya ini sudah melalui pertimbangan beliau secara matang-matang. Dan kami dalam porsi keluarga itu ya sangat percaya sama beliau. Kami support beliau dengan apapun keadaannya, apapun keputusannya, kami amini itu. Ya karena saya yakin beliau ada pertimbangan tertentu terkait dengan saya yang backgroundnya pendidik, tentu tidak bisa kemudian saya menganalisis secara politis ya. Saya juga nggak paham. Karena memang bukan dunianya. Bukan dunia saya. Tapi sebelumnya ada firasat atau semacam mimpi pemberitahuan gitu. Iya, atau apa begitu. Keluarga mungkin minta izin dulu gitu. Yang pertama ya cukup kaget dengan viralnya video sih. Berarti ketika, mohon maaf ya, berarti ketika Pak Ketua menyatakan mundur, keluarga belum ada yang tahu? Nggak ada yang tahu. Nggak ada? Dibilangin. Orang tua mungkin? Enggak, itu begini. Sebelum pengunduran diri itu, sore harinya di rumah tuh sholat maghrib di rumah beliaunya ini. Ya nyantai, ketawa-tawa sama teman, kebetulan bukan Om Sore kemarin yang dampingi beliau. Itu ya enggak ada, ya ketawa-tawa, ngobrol biasa, enggak ada firasat seperti apa. Kemudian rutin beliau itu setiap hari ketika ada di Lumajang pasti mampir ke ibu itu minta doa. Itu sudah rutin. Nah, malam harinya sampean rutin. Malam harinya itu beliau kemudian ngadep itu ya minta doa dan lain sebagainya. Kemudian pagi harinya kami itu memang kok saya itu kudu buka handphone saja di ruangan saya kepala sekolah itu ya ada sih. Ibu saya ya lah kok yo tanya. Iya. Mas Anang enggak Rono, enggak kepada Mas Anang. Itu sudah biasa ibu itu atau enggak biasanya sih tanya-tanya begitu itu. Enggak biasa di pagi hari ketika saya yang minta doa waktu pagi harinya. Terus sekitar jam berapa ya saya? Apa jam 10, jam 11 itu waktu sudah pandangan fraksi itu saya buka live itu. Oh iya. Waktu berarti pertama kali tahu dari ya iseng saya. Oh iseng. Enggak ada yang enggak ada yang saya enggak paham juga. Betul. Saya iseng aja saya buka, kemudian saya buka kan, saya pasti, wah ini Mas Anang ini ya idola saya sebagai adik itu memang idola sejak kecil mulai di pesantren beliau ini idola saya. Saya penggemar berat beliau memang. Oh gitu. Penggemar berat beliau. Itu saya putar cari mana pidatonya Mas Anang ini. Saya scroll, saya apa namanya? Saya cari kemudian ketika ketemu, kemudian Mas Anang mundur dengan kata-kata yang menurut saya itu sangat luar biasa. Artinya pilihan diksinya, redaksinya, kata-katanya itu mengejawantahkan ajaran dari orang tua kita dan guru-guru kita. Itu yang saya pahami dari beliau yang sampaikan. Jadi bukan kasihan saya, justru bangga hari itu saya. My man deh, ini my man ini orang saya. Jadi gini Mas. Brother, gitu. Kalau adiknya sendiri. Sampean ngomong pisan enggak apa-apa. Kalau adiknya sendiri dukung mundur. Sampean mendukung, ketika mundur itu mendukung apa karena kagum, tapi tidak mau menjawab ya wes aku dukung atau enggak atau kayak gimana Mas? Nah Mas Anang itu di keluarga begini Mas, bukan dukung mendukung ya, tapi Mas Anang sebelum dan sesudah jadi ketua DPRD, ya Mas Anang di keluarga kita. Yo Anang lah cari saya. Iya. Yo Tole Anang cari Pak D, Pak Lik saya. Tidak ada perbedaan. Enggak ada bedanya. Ya biasa begitu. Ya lesehan lesot golek mangan saono minta sambel lawu tempe nyol itu saja ya sudah begitu. Enggak ada bedanya deh. Cuma ada tambahan saudara lah, ada unsur yang driver. Oh, gitu. Mobilnya lebih keren gitu ya. Memang faktanya enggak sekeren itu sebetulnya mobilnya kan. Enggak sekeren itu. Itu ada yang bukakan pintu gitu. Tapi kita mau ngomong soal membukakan pintu. Saya pernah ada di satu momen melihat dengan mata kepala saya waktu itu ada di satu acara Pak Ketua itu ketika ada yang mau membukakan pintu beliau itu menolak. Iya.
Nah, emang nggak pernah. Ya gimana? Ini yang tahu. Ya gimana? Nggak mau emang. Ceritakan Om Sur. Sampean sopirnya mosok jerakan ketua dewan. Saya pernah dulu waktu pas 1 bulan dilantik itu, saya bukakan pintunya. Itu SOP enggak? Maksudnya wes jadi standarnya, sampean jadi drivernya pimpinan sudah lama. Mas. Sudah lama ya, sebelum lama. Pak Ketua sebelum memang. Pak Ketua dulu di wakil ketua. Dan itu standar memang harus dibukakan. Dibuka. Terus. Tapi Pak Ketua itu memang nggak mau. Nggih. Saya bukakan sebelah kiri, beliau lewat sebelah kanan. Saya bukan sebelah kanan, dia lari ke sebelah kiri. Itu ya, nggak mau. Pernah cerita alasannya enggak? Pernah cerita, saya tanya waktu itu, kenapa Pak nggak mau dibukakan? Sudah Mas, jangan dibukakan. Saya ini apa? Saya cuma orang biasa. Saya nggak mau gitu. Ya itu, saya salut sama beliau. Nggih. Selama ini kita mau flashback agak jauh, mungkin Mas Suryadi tidak tahu ya, karena beliau mulai 2019 mendampingi Pak Ketua Dewan mungkin ya. Yang lebih tahu masa lalunya Pak Ketua Mas Alvin lah saya kira. Mas Alvin, kenapa sampean betul-betul mengidolakan Pak Ketua? Nggak pernah berantem tasik cilik, biasanya like podo lanang itu karan Mas. Biasanya itu karan. Ini kita cari masalah sekarang. Siap. Iya. Saya itu mulai mengidolakan Mas Anang itu ketika saya satu pesantren, Mas. Kebetulan saya sekeluarga, kakak, saya, adik itu alumni Pondok Pesantren Kiai Syarifuddin Wonorejo Lumajang. Produk Lumajang Asri. Beliau dari Python pindah ke Kiai Syarifuddin, kemudian kami adik-adiknya dititipkan di sana. Uniknya, Mas Anang ini bentuk sayangnya kepada adik-adiknya ini tidak seperti kemudian memanjakan dan lain sebagainya. Justru kayak dapat ngereken. Itu di sana, Mas. Dan yang saya lihat dari sosok Mas Anang ini, nggak ngereken tapi nggak ngereken itu begini. Ojo ngelumpuh aku yang gitu, dolan-dolan begitu loh. Anu nih dewe. Nah, saya pernah itu melihat Mas Anang itu ketika musyawarah itu sampai jam 9 malam, di atas jam 9 itu Mas Anang situ sudah mulai bekerja, Mas. Bekerja itu apa kerjanya itu? Dia itu keliling ke teman-teman Isbara, Ikatan Santri Bawayan Rantau namanya, Mas. Isbara itu ada komunitasnya di pondok saya itu. Nah, dia keliling isinya cerita. Coba bayangkan, beliau pada saat itu sudah bisa memanipulasi pikiran orang dengan cerita karangan dia sampai takjub dibonusi rokok, Mas. Satu kamar malam itu dia bisa keluar masuk sampai 3 kamar. Bayangkan itu. Dan saya tidak boleh ikut. Teman-teman yang lain, teman-teman pondok itu ada di pintu, naruh telinga saja, Mas. Untuk mendengarkan ceritanya beliau. Itu cerita apa, Mas, kira-kira, Mas? Waduh, macam-macam. Cerita nabi-nabi. Terserah request. Ya. Ayo, mau kamu cerita horor, mau cerita lucu, mau cerita apa? Dia itu punya enggak kehabisan akal. Aduh, ya Allah. Ya Allah, Mas Anang, itu awal saya mengidolakan. Sampai saya tulis di buku diari saya waktu itu. Saya nangis. Artinya begini, Mas Anang ini lanang adik, kok enggak ngereken sih. Tapi ketika ke orang lain empatinya begitu tinggi. Betul, iya. Rokok itu yang dia dapat, ya wis didum nang sak koncoan itu, Mas. Iya. Itu herannya begitu. Jadi, Masya Allah. Terus, ya apa nang adiknya enggak pati ngereken. Enggak ngereken. Kemudian pernah juga Mas Anang itu ketika di pesantren itu bentuk waktu rame-ramenya Kiai Kanjeng. Awal-awalnya Kiai Kanjeng. Beliau bentuk grup musik dengan alat musik seadanya, gembreng, terus bambu atau apa, namanya Doro Kebacut. Nah, itu saya masih ingat betul, karena saya betul-betul mengidolakan beliau. Namanya Doro Kebacut. Doro Kebacut itu ketika perform, isinya adalah mengkritisi pesantren. Bayangkan coba, dikritisi tapi ketawa. Para masyayikh itu ketawa, Mas, waktu itu, Mas. Ketawa. Pengurusnya berarti? Iya, enggak. Waktu itu yang dikritisi, ya mungkin ya kadang pola pesantren, bisa sistemnya, kemudian itu di usia pendidikan kelas berapa atau apa gitu, Mas? Mas Anang ini sudah mulai aliyah ini. Oh, sudah mulai aliyah ya? Sudah aliyah, insya Allah kelas 1 atau kelas 2 aliyah. Saya masih awal-awal di pesantren. Jadi begitu saya kagum betul beliau ini. Jadi isinya kritisi, kemudian sok-sok kayak Cak Nun begitu. Karena dia memang sering juara puisi, Mas.
di pondok itu basicnya memang seni ya, lebih ke seni beliau. Makanya saya berpikir dulu itu ketika saya di pesantren, Mas Anang keluar pasti jadi seniman keren. Dia pasti jadi seniman keren. Saya pernah nyangka enggak waktu itu kalau beliau akan jadi politisi? Nah itu yang kemudian saya merubah. Aduh, ternyata iya ya, yang bakat seniman seperti ini ternyata tidak harus jadi seorang seniman. Akhirnya dia terjun di politisi, tapi yang ini kayaknya art of politiknya ini juga ada sentuhan seninya itu juga muncul sebetulnya dalam perjalanan politik beliau ini. Makanya saya begitu bangga, juara pidato. Saya dididik, saya dilatih, saya pernah juara juga di pondok. Sampai piagam kita kalau di rumah itu masih ada, ibu masih nyimpan. Itu banyak sekali kita juara. Memang basicnya lebih ke arah seni ya. Arah seni. Dan apa orator, bukan orator sih, apa ya istilahnya Mas? Lek pinter pidato itu Mas. Orator gitu ya. Benar. Tapi waktu itu kok sampai beliau, saya kira bukan ndak hafal sih. Ini firasat saya. Saya berpandangan waktu itu memang beliau bukan ndak hafal sebenarnya, tapi lebih ke arah karena ada banyak tekanan dan lain-lain. Dan mungkin yang lebih paham Mas Suryadi, mungkin bagaimana kronologinya Mas waktu itu kok bisa beliau di kejadian itu beliau ndak hafal lah istilahnya. Gini tuh Mas, aslinya tuh beliaunya lagi sakit. Loh, iya serius? Sakit. Ini kita baru tahu. Dari Surabaya, pulangnya besoknya tuh kecetit kan. Kecetit, kecetit ya. Setelah itu saya tanya, ini kan sakit Pak? Ya saya sakit Mas. Besok ini ada demo, apa jenengan mau menemui Pak? Saya harus menemui. Entah itu pun saya sakit ya, saya menemui. Begitu Bapak itu pesannya. Setelah itu paginya saya tanya lagi itu Mas, Bapak itu benar mau menemui ini jenengan sakit itu Pak. Duduknya aja itu sudah nggak nyaman lah gitu. Nggak nyaman itu. Karena lek wong kecetit panjen soro Mas. Bapak kowe mari kecetit waduh. Larinya ke perut. Iya. Lah pilih saya itu betul Mas katanya. Itu ke perut akhirnya jenengan diare ya Pak. Betul Mas, saya diare. Jenengan ini mau menemui beneran Pak. Gitu saya mau berangkat. Mau menemui demo. Itu demo hari itu 2 ya, yang saya tahu ada 2 kali demonstrasi. Yang pertama dilakukan oleh sahabat-sahabat PMI dan demonstrasi yang di siangnya itu kawan-kawan HMI. Dan kejadiannya di jam 2-nya. Berarti mulai pagi sampai siang Pak Ketua memang fokus menemui. Fokus menemui Ya. demo. Kalau saya juga boleh berpendapat Mas kaitannya dengan lupanya ini. Saya kan backgroundnya pendidik. Iya. Saya ngurusi lembaga. Bukan pembelaan tapi kan Mas. Bukan pembelaan enggak. Saya enggak pembelaan, tapi ini pandangan Mas ya. Iya. Pandangan dari seorang pendidik saja saya. Artinya miris saya kalau dilihat dari video itu betapa beratnya tanggung jawab saya sebagai seorang pendidik untuk mengkader anak-anak saya. Artinya paradigma penyaluran aspirasi harusnya sudah mulai berubah saat ini. Itu kalau pandangan saya. Spesifik Mas gimana Mas? Ketidakhafalan dulu. Kalau ketidakhafalan itu menurut saya sih manusiawi betul ya. Karena hafal itu pasti dipengaruhi secara kondisi psikologis. Betul, kemudian kondisi fisik dan lain sebagainya itu kan sangat berpengaruh. Saya yang khotib di masjid, bahkan kalau hari raya itu saya kadang ke Burno, kadang kemana. Betul. Itu kadang mohon maaf itu. Ya baca hadis atau dalil itu ya ono lupai juga. Bahkan Allah itu kalau menurut saya ketika sholat saja yang sifatnya wajib begitu masih aja sujud sahwi untuk mereka yang lupa dalam betul. Makanya harusnya teman-teman ini sudah mulai melihat pada porsi itu. Mereka harus lebih ke substansi tujuan mereka dalam berdemo itu. Betul. Jadi mereka ke substansi, bukan gimmick begini. Ini kalau menurut saya sih, mohon maaf saya bukan adik ya. Saya bukan adik ya. Saya seorang pendidik lah. Praktisi pendidikan. Dan kemudian kalau saya lihat kemudian dari bagaimana mereka memperlakukan, itu sangat tidak Pancasilais. Mas, mohon maaf. Betul. Sangat tidak Pancasilais. Siapapun itu ya. Terlepas siapapun. Bukan karena saya adiknya. Iya.
Artinya nilai-nilai Pancasila itu sudah harus mulai terejawantah dalam kita bersikap dan berperilaku. Betul. Makanya saya kadang gini, saya sebagai seorang pendidik ketika melihat anak-anak saya, itu saya gampang nangis. Saya itu di daerah saya ketika ada anak yang nggak sekolah, itu saya pasti mati-matian minta ke orang tuanya untuk saya sekolahkan dengan kita biayai secara mandiri. Entah ya apa cara saya untuk membiayai. Betul. Begitu. Makanya kenapa? Karena pentingnya pendidikan itu. Makanya ketika kemudian hal-hal demikian ini kemudian yang menjadi tontonan bagi anak-anak kita ya begitu miris sekali. Bukan pembelaan Mas, tapi paling tidak hari ini teman-teman mahasiswa paradigma dalam penyaluran aspirasi ini sudah mulai masuk kepada substansi, bukan lagi hanya kepada hal-hal yang sifatnya euforia atau gagah-gagahan begitu. Kalau saya sih apalagi sampai menjatuhkan gitu. Ya mungkin bisa dikatakan kayak gitu. Cuman itu memang dinamikanya ketika demonstrasi. Saya ada beberapa pengalaman karena ya kalau dikatakan aktivis saya tidak ada hal yang saya berikan secara apa ya istilahnya secara menyeluruh untuk kabupaten atau ada positifnya ya belum ada saya kira. Bagi perjalanan hidup saya menjadi kader PMII mulai dari 2012 sampai hingga hari ini saya sering tiap kali pada waktu mahasiswa dulu, tiap kali ada demo, saya pasti ikut Mas, karena seneng Mas. Iya. Serius, senengnya minta ampun, seneng teman. Paling biar aku musuhin sampean Mas. Saya ini kan Mas, dikerja di Sepan suwe kan ya. Saya itu Mas. Kalau saya itu tepatnya pendiri. Iya, saya itu dulu waktu belum apa-apa di PMI itu ada kalau penerimaan anggota baru namanya apa-apa. Belum apa-apa, ada demo saya ikut Mas. Loh serius ini, ikut lah. Cuman ketika saya melihat demonstrasi yang kemarin atau alur dari demonstrasi dari tahun ke tahun hingga hari ini, kita tidak mendiskreditkan siapapun ya. Yang saya alami hingga tahun 2019 demonstrasi di kantor DPR itu saya belum pernah rasanya masuk sampai ke ruang paripurna. Mohon maaf, saya demonstran itu selalu diterima di luar. Di luar. Nah, ketika zamannya Pak Ketua ini selalu ada di selalu dimasukkan. Bahkan ini demonstran yang pernah bekerja untuk dewan. Ya aku cerita nih, aku biar itu ya 2019 sampai 2020 mungkin. 1,5 tahun lah. Saya dinas di Setwan Mas. Demonstran kongon kerja nang kantor dewan. Aduh, sukses demonya. Iya, sukses akhirnya. Yang saya alami waktu itu Mas ketika masa kepemimpinannya Mas Anang ini tadi, sebelum demonstran datang, Pak Ketua itu menginstruksikan kepada staf yang ada di sana untuk pagar itu dibuka, biarkan mereka masuk. Apa statement beliau? Ini rumah mereka juga. Nah itu yang membuat saya dulu yang sering demo Mas, mati-matian ngerubuh pagar lah di kantor dewan dulu itu kan pernah rubuh pagar. Iku gara-gara sampe. Iku zamanku biyen Mas. Lah di zamannya Pak Ketua itu saya sampai dimarahin sama adik-adik. Dikira saya yang nyeting Mas. Jadi waktu demo beberapa tahun 1 tahun yang lalu mungkin lah. Cak, kita demo pagar kok aja dibuka dike. Biarkan kita orasi di luar dulu. Lek ngono kan ndak seru loh. Ini bukan kewenangan saya, Rek. Loh, Pak Ketua yang memerintahkan pagar itu dibuka, kalian suruh langsung masuk. Nah, jadi maksud saya apa? Pola pemerintahan hari ini, kita ngomong eksekutif dan legislatif lah. Bukan menggunakan pola-pola lama. Pemerintah hari ini menurut saya itu sudah terbuka betul. Lah kenapa teman-teman masih harus menggunakan cara demonstrasi, cara demo lah, saya anggap kayak gitu. Jadi apa ya istilahnya menjalankan nilai-nilai Pancasila sudah ada permusyawaratan itu. Permusyawaratan iya. Kalau DP, ya mohon maaf kalau teman-teman mau mengklaim saya seorang penjilat ya silahkan lah. Cuman ini perspektif saya, kalau pemerintahnya masih terbuka, mau menerima segala kritik dan lain-lain, kita pakai cara yang baik. Karena yo apapun bentuk kritik kalau itu dilakukan secara baik mungkin lebih enak diterima daripada kita bengok-bengok di luar. Nah, kan gitu.
Ya, betul. tapi hari ini Iya. Pak Ketua sudah mundur. Sudah mundur. Selesai sudah enggak. Nggih. Ya ini pertanyaannya Mas Sur, wis duwe bos anyar ndak? Iya. Mungkin ikut mundur juga. Oh ya enggak lah. Ini masalah rumah tangga, Bos, enggak bisa. Tetap harus profesional, saya kira gitu. Ya. Sebentar, ini saya baca di situs NU Lumajang ya. Ada beberapa testimoni yang disebutkan oleh beberapa tokoh NU, terutama salah satunya oleh Ketua Jamkur yang kebetulan salah satu masyayikh Pondok Syarifuddin, Gus Ilyas. Betul. Beliau hampir sama dengan yang jenengan katakan tadi, Mas. Iya. Semua dari kita itu akan mengalami hal yang sama. Contoh kan beliau kan seorang hufad ya. Iya. Beliau mencontohkan contoh para hafid Quran ketika membaca dengan hafalannya itu ya dilalar. Kalau dilihat banyak orang, apalagi di depan kamera, ada pressure pasti lah. grogi dan membuat hafalan banyak yang lupa. Betul. Itu salah satu yang sama dengan yang dikatakan Mas. Dia seorang hafid ya padahal. Seorang hafid. Dan Yang terus lanjutannya gini, Gus Ilyas itu memuji bahwasannya sosok Cak Anang itu sosok yang rendah hati dan bertanggung jawab. Nah ini mungkin yang lebih banyak tahu sosok beliau kan Cak Sur ini. Iya, Cak Sur. Ya, Iya, rendah hati dan bertanggung jawab. selama kepemimpinannya. Ya. Top itu wes kalau Gimana? Top iki ya apa, Mas, menurut yang saya, Anda pernah Mas? lihat gitu, Mas? Ada enggak Kerendahannya. momen-momen yang itu apa ya membuat sampean kaget kok ketua DPR kok yang gini? Ada enggak momen-momen kayak gitu? ada Mas. Nah itu pas ada acara di Penanggal kalau nggak salah. Setelah itu Jumatan, setelah Jumatan langsung ke Pasru. Nah di Pasru itu sudah ditunggu, ada acara lagi di sana. Nah Pak Ketua ini tiba-tiba ngajak berhenti. Nah, Di jalan itu. Udah di jalan itu. Dadak, kita berhenti Mas. Ternyata di sebelah kanan jalan itu ada orang meninggal. Tak kira itu di rumahnya saudara. Betul. Itu pertama kali itu. Di rumahnya saudaranya jenengan, Pak. Bukan Mas, kita berhenti aja. Bapak itu berhenti. Nah, berhenti itu nelayat loh ya, nelayat loh ya. Ya bukan saudara, bukan apa ya. Nelayat, setelah memandikan jenazah, langsung ambil sarung di celana di mobil. Celana ganti. Setelah itu ikut nyolatin dan ikut ke makam. Nah ini saya punya videonya. Iya. Sebenarnya bapak itu nggak mau difoto. Gitu. Enggak. Itu kira-kira orang-orang itu tahu enggak kalau itu Pak Ketua Dewan? Nggak tahu Mas. Kalau itu Ketua Dewan nggak tahu. Ketua Dewan sandalan jepit itu Pak Ketua itu Pak Anang itu. Betul. Kalau pendapatnya teman-teman staf Mas, mungkin Mas pernah enggak ada kejadian momentum di kantor Dewan yang itu apa ya mengagetkan teman-teman staf misalnya apa gitu, ada enggak? Saya punya cerita itu soalnya Pak Ketua itu saya pernah diceritain temen sebelum saya masuk di sana itu Mas. Pak Ketua itu pernah naik motor ke kantor Dewan. Pernah ya? Betul, betul. Ya Pak. Iki perlu dening. Nah itu naik motor. Nah saya mau antar itu Pak, betul saya antar dulu Pak. Aduh nggak usah Mas, saya mau naik motor aja. Saya kan nggak bisa kan, saya gimana naik Ketua Dewan naik sepeda motor. Padahal fasilitas secara ini ada sudah ya. Ada. Dapat driver, dapat ajudan. Iya, ajudan juga ada. Dapat mobil dinas juga. Mobil dinas ada. Pakai motor apa Mas? Pakai motor Scoopy. Pakai motor Scoopy, parkirnya di belakang. Parkir di belakang. Parkir di belakang. Iya. Dan waktu itu Mas ya, ini cerita versinya teman. Waktu kejadian itu biasa Mas ya Kak, ini bukan membedakan siapa-siapa lah, enggak. Tapi kalau motor memang kayak sopo istilahnya, satpam yang di depan itu ya ekspresinya biasa. Kalau motor lewat ya sudah, mobil kalau bukan mobilnya Dewan ya mereka cuman dipinarakno lah istilahnya gitu. Lah orang-orang itu ketika tahu itu Pak Ketua pada bingung kabeh Mas. Itu awal-awal kayaknya. Awal dapat 3 bulan. Itu, iya. Jadi memang sosoknya Pak Ketua Dewan ini kita tidak ada unsur apapun. Saya secara pribadi memang sangat istilahnya
kagum dengan figur beliau. Saya pernah Mas, ngapunten Mas ya, waktu itu bertamu ke rumahnya beliau. Kayaknya tidak ada siapa-siapa di rumah yang di daerah sini nih. Nah, saya dengan beberapa teman itu, hanya ada Pak Ketua. Tiba-tiba Pak Ketua ke belakang. Apa yang terjadi? Pak Ketua buatkan kopi untuk kita. Itu saya malunya minta ampun. Iki sekelas Ketua DPR gak no kopi awake dhewe. Sudah biasa itu Mas. Saya sebagai drivernya, saya cuci mobil pagi itu. Ini Pak Ketua ini bawa sepeda pancal. Tak kira mau olahraga. Itu belikan nasi saya, nasi bungkus. Saya tuh diambilkan piring, nasi, dan diberikan kopi. Dipernakno. Nah itu dipernakno, jadi orang Jawa dipernakno. Saya nyuci mobil. Mas berhenti dulu. Tak kira ada apa? Itu bawa nasi sama kopi. Sarapan dulu Mas. Gitu. Itu ya saya kan. Kalau ingat terus itu. Memang karakter. Enggak, ini perlu kita kaji. Mas Alvin. Pak Ketua itu, Mas Anang ini ya, secara karakteristik apakah memang seperti itu dari dulu, Mas? Iya. Itu enggak dibuat-buat. Kalau seperti itu sudah enggak dibuat-buat. Ya memang begitu apa adanya beliau. Beliau ini penyayang betul kan. Ke istri, ke putra-putranya. Putra-putranya dekat semua ke beliau. Memang beliau penyayang. Beliau itu kalau sudah kumpul keluarga, lucunya luar biasa. Beliau bisa jadi bicara logat Madura, dia logat Jawa, itu sudah biasa untuk menghibur keluarga begitu. Dan ketika lapar atau apa, itu enggak usah ngerewo istri sudah Mas. Istri enggak pernah kalau malam tiba-tiba ya sudah nyentong sendiri, nyiapkan sendiri. Tempe sudah itu, tempe itu wajib itu di kulkas itu memang ada tempe. Tiap malam goreng tempe, pagi goreng tempe. Dan ini memang apa namanya Mas ya? Kita memang sekeluarga itu dibesarkan dari keluarga yang tidak berada. Ayah saya PNS. PNS waktu itu mungkin gajinya tidak seberapa. Iya. Mungkin naiknya 2 kali lipat itu baru di zamannya Gus Dur, ya. Gus Dur itu yang memperjuangkan betul, kemudian PNS berlipat gajinya. Itu hanya dapat beras. Beras itu biasanya kami ngambil mancal di Mojosari. Jatah beras ayah saya itu. Nyampe rumah itu kalau sudah dimasak, niku kalau saya sih biasa, kakak saya biasa, adik saya itu pasti nangis. Wapaknya subhanallah. Apaknya subhanallah. Berasnya itu. Masya Allah, itu enggak kena. Artinya kalau hari ini enggak harap kita itu sudah makan beras model begini. Berarti kayak beras apa ya, raskin itu. Oh, raskin masih enak. Masih enak itu. Berarti jauh di bawah itu masih levelnya. Subhanallah, sudah. Nah, tempe. Kalau tempe biasanya ibu, karena memang ibu itu orangnya sabarnya luar biasa ya sama ayah saya itu. Kasih tempe, ayah saya pasti dikasih satu, saya satu, itu suruh cuil-cuilan sama adik. Lek nyuwil cok gede-gede, adik dingai. Itu sudah biasa. Artinya mode sederhana, kalau dalam game itu ada mode sederhana, itu sudah auto. sudah iya beda memang dari pabrikannya. Nah, mulai jadi ketua DPR ini Mas, yang Mas Anang itu sudah mulai agak sombong lah di keluarga itu. Oh iya. Ini seru ya, memicu ya. Pernah dapat durian. Dia sendiri belum pernah makan durian. Dia sendiri belum makan durian. Nih, monggo belikan ibu. Durian niki pun kathah. Durian kata, monggo mau terus mandi kan Mas Anang, dimakan lah sama ibu, dimakan, nah kan bijinya besar Mas ya, bijinya ditaruh sudah, selesai habis yang satu di, oh ini kayak nomasing kok, datang Mas Anang habis mandi, loh kok betul dimaami, yang sudah kita makan itu dimakan lagi, gitu Masya Allah, Mas, ini boleh, mari makan, apa enggak senang gitu. Mantun, masuk dia daruh, artinya beliau lebih ingin di samping kanan kirinya bahagia sebelum dia itu sudah prinsip seperti beliau. Makanya Mas Anang itu sebelum jadi ketua DPRD salah satu menurut saya ketua DPC PKB yang sering pinjam uang ke adiknya yang guru swasta. Sering diutang sampean berarti. Ya Allah. Semoga sudah lunas. Sudahlah, kita tidak ada istilah saudara itu tidak ada istilah utang. Vin duit 50. Duh, Mas, kayak apa masuk sama enggak duit? Mas sama ini ketua DPC PKB, Mas. Terus aku bensin dono gitu itu.
Saya tak kasih 100, saya punya 100 kita kasih. Wis iki. Wis ngono-ngono itu duit tak balik Novin. Wis dosa dipikir gitu. Itu sudah biasa begitu. Nah, makanya ketika dia punya, maka dia aduh Masya Allah, ada, enggak mungkin susah. Iya, itu karakter betul, betul. Kalau enggak ada, ya memang enggak ada. Enggak ada, memang enggak ada gitu. Dan enggak pernah membuat-buat dan tidak pernah mengada-ada itu. Makanya alhamdulillah beliau ini didampingi oleh istri yang nerimo puan. Betul. Anak-anak yang sudah biasa, anak putranya itu kalau dikasih ikan ayam sama ikan asin, dia pasti milih ikan asin. Begitu, karena sudah terlatih dari awal diajak hidup sederhana. Itu memang ajaran dan karakter orang tua kita yang terus kita tularkan kepada anak cucu kita. Itu harapan kita. Kalau Mas Dur ini kemarin waktu setelah beliau menyatakan mundur ya di sidang itu pernah langsung bilang ke jenengan enggak? Enggak pernah, Mas. Enggak pernah bilang. Jadi enggak tahu jenengan. Di mobil? Tahu. Di mobil Om? Di mobil pun enggak tahu saya. Aduh. Saya tuh nyampe di rumahnya beliau jam 6:30. Kok tumben beliau ini sudah pakai seragam? Mau paripurna. Oh, itu belum berangkat nggih. Sebelum berangkat. Oke, terus. Saya mau nyuci itu sampai nggak nyuci, tak masukkan lagi timba-timbanya itu, wes. Tuh kok sudah pakai seragam? Mungkin saya telat nih Pak, gitu ya. Enggak Mas, jenengan nggak telat. Jam 6:30 sudah nyampe sini. Nah gitu Bapak itu. Kok tumben gitu loh saya itu. Mohon maaf Pak, mobilnya ini kotor. Oh nggak apa-apa Mas, pakai mobil kotor nggak masalah. Gitu ya Mas. Nah itu. Ke kantor DPC, sholat duha dulu. Emang kalau mau berangkat kerja tuh emang rutin Mas ya? Rutin. Sholat duha. Saya tuh nggak tahu kalau bikin surat itu, nggak ada yang tahu itu Mas. Surat pengunduran diri itu. Oh, tulis tangan sendiri. Tulis tangan. Iya. Terus setelah itu Nggak bilang kan jenengan ya? Setelah beliau menyatakan itu loh, nggak bilang, Mas aku sudah mundur, nggak gitu gitu? Nggak bilang, malah saya yang tanya itu Mas. Saya yang tanya itu, kok sampai begini Pak, gitu ya. Sudah Mas, jabatan ini, yes masalah jabatan itu, gimana saya nggak membebani jabatan. Tidak ada yang perlu diberatkan. Ya, tidak ada yang perlu diberatkan sudah. Oh jadi tidak ada apa ya gestur beliau sedih apa? Enggak keberat gitu ya? Malah wajah sedih itu nggak ada. Semeringah malah itu. Bapak itu. Kalau saya sambung cerita itu, Mas Anang itu punya jargon Mas yang sering digaungkan ke adik-adiknya waktu kita ngobrol untuk saling support, saling memotivasi gitu. Dunia sementara, akhirat selamanya. Nah itu sering diucapkan itu punya Mas. Itu sering. Itu jargon beliau. Itu slogan. Dunia sementara. Akhirat selamanya. Mas, role model kepemimpinan di kalangan Nahdlatul Ulama, kira-kira model kayak Pak Ketua ini apakah sudah sesuai enggak menurut sampean? Ini sampean kan sering ngaji selosoan iki, ada enggak kisah-kisah heroik dan yang mungkin jadi inilah panutannya beliau atau kayak gimana? Kalau ya Pak menurut sampean? Saya ini salah tempat Mas. Saya di ngaji selosan itu bukan narasumber, tapi host. Ya kan sering takon, berarti akeh ilmune sampean. Harusnya lebih iya. kita ya. Role model kepemimpinan dalam Islam menurut sampean ya apa Mas? Ya kalau dipandang dari rasa tanggung jawab beliau sebagai dari pribadinya ya, pribadi beliau sendiri ya sangat bertanggung jawab lah istilahnya. Jadi merasa bahwasannya seperti yang itu ya, kutipan yang dibuat oleh flyer di NU Online Jatim itu ya. Beliau itu tidak pernah beralasan apapun. Dengan keadaan yang tadi kan kata Mas Sur itu sakit ya. Iya. Itu tidak pernah dibuat alasan. Tidak pernah ngomong bahkan juga di media manapun. Tidak pernah. Atau beliau tertekan tidak pernah dibuat alasan. Beliau tidak pernah saya ini kan sakit, saya itu enggak pernah. Jadi kata-kata beliau ya yang ditulis di flyer itu gini. Apapun keadaan saya waktu itu, saya merasa itu tidak pantas dilakukan atau terjadi kepada ketua DPRD dimanapun dan siapapun itu. Nah ini kan sangat luar biasa kan? Iya. Jadi rasa tanggung jawab sebagai pemimpin
beliau merasa melakukan suatu hal yang tidak pantas dan beliau langsung melakukan respon yang menurut beliau itu ya harus saya lakukan. Nah, ini kan patut ditiru kan. Nah, itu banyak yang mengapresiasi dengan sikap beliau, meskipun banyak juga yang tetap mengapresiasi tapi memberatkan ya, tidak, jangan mundur lah kan gitu. Iya. Jadi pola kepemimpinan, saya pingin ini Mas ngobrol tentang, mungkin Mas Alvin jenis jagongan ya. Aku saya ngaget takut. Coba berat-berat lah sampai pola kepemimpinan yang ada di agama Islam dan yang sudah dilakukan oleh Pak Ketua Dewan ini, apakah menurut sampean, prediksinya sampean sebagai seorang pendidik lah, atau Mas Sofyan sebagai seorang penyiar agama Islam, apakah ini nanti akan menjadi role model terbaru? Misalnya nanti nih ada kepala daerah yang atau ketua dewan yang punya salah sedikit lah, karena tolak ukurnya ini Pak Ketua DPR Lumajang loh ya, ini salah sedikit beliau berani mundur. Menurut sampean gimana ini Mas nanti Mas? Ya kalau saya sih ini tergantung dari pribadinya masing-masing. Sejauh mana mereka memaknai kepemimpinan itu, sejauh mana mereka menghayati amanah yang diberikan Allah itu. Karena sekali lagi bahwa jabatan itu laki-laki titipan, jabatan itu amanah dan akan habis masanya. Artinya ada waktu di situ. Maka dalam jeda waktu itu apa yang kita perbuat itu adalah bentuk dari pertanggungjawaban. Makanya ketika Mas Anang mengambil keputusan ini, saya satu-satunya yang pertama kali, kalau adik saya mungkin yang cewek nangis gitu, karena memang seakan sih nggak tahu apa dan lain sebagainya. Tapi saya bangga, wah ini kakak saya hari ini ketika statement mengundurkan diri ini ganteng dan keren gitu loh. Itu ganteng dan keren. Oke. Gitu saya kunci kalimatnya sampean ya. Pak Ketua itu ganteng dan keren ketika telah melakukan statement itu. Ini saya ada berita. Mas. Iya Mas. Sebentar Mas Alvin ya. Ini ada salah satu portal media, Pak Ketua Dewan ini mundur dari jabatannya Ketua DPRD Kabupaten Lumajang, dan hartanya minus kurang dari 1 M. Itu menjadi beban nggak kira-kira? Ini sampai pendapat sampean sebagai seorang keluarga dari keluarga loh ya. Iya Mas. Tadi sampean ngomong bangga betul loh, tapi ini minus loh Mas. Ya apa menurut sampean? Ayo. Ya bagi saya sih manusia itu bagian dari konsekuensi kita berkehidupan. Kalau masalah minus dan tidak itu, saya kira potensi untuk memperkaya diri juga sebenarnya ya bisa saja gitu sebagai seorang ketua DPRD. Tapi menurut sampean sebelum itu Pak Ketua Dewan ini kaya enggak? Perspektifnya sampean. Mohon maaf Mas, waktu itu kan haji Mas ya. Mas Ana kan haji. Waktu sebelum pelantikan kalau nggak salah pelantikan atau apa itu, saya nggak paham. Itu haji beliau. Masya Allah, itu yang bikin ternyuh di keluarga memang. Waktu itu dia memang berangkat itu fisik. Saya sebagai adik waktu itu juga dalam kondisi keuangan yang juga tidak seberapa. Jadi ibu saya itu ke saya, Vin, seakan masmu, bok tiket ibu, golek-golek nopo. Itu sebelum berangkat ya? Iya. Saya kalau nggak salah hanya dapat bisa nyangkuni berapa begitu waktu itu atau gimana, aduh Masya Allah. Jadi berangkat itu masih opo terus main golek budal. Oh, nek kono mangan gratis, anu gratis. Iki lho opo. Maka yang beliau ya opo ya kirane aku haji ndono sing meru terus ndono wong teko ndak bebani bojoku. Itu sampai seperti itu. Ini yang saya kadang memang kita bukan berangkat dari orang kaya, Mas. Mas Anang jadi ketua PKB itu saya sudah cerita. Iya. Dalam kondisi ekonomi yang juga harus beliau berjuang betul. Memperjuangkan partai, sementara di belakang juga ada wajah-wajah yang harus beliau perjuangkan juga. Ini bagi saya totalitas perjuangan yang sesungguhnya yang ditunjukkan oleh kakak saya. Makanya saya bilang beliau idola saya, idola saya. Saya mungkin nggak sanggup seperti beliau karena saya di pendidikan. Saya tularkan itu di pendidikan yang saya emban hari ini. Makanya berjuang itu totalitas. Kalau mau kamu ada nilainya, maka jangan setengah totalitas. Oke. Berarti kalau minus begini ya sudahlah.
rasional bagi saya. Dan memang nggak pernah kaya, ya nggak kaget berarti keluarga Mas ya. Gini, kemarin ya misalnya namanya Mas Anang ya iya ya sudah ya rasional bayarannya DPR Spiro ya kita kan iya. bayaran DPR ternyata ya tidak seberapa juga ketika saya tahu itu makanya kayak ya wajar lah minus. Iya. Tapi ada beberapa insiden memang atau yang itu manusiawi lah kadang orang ketika punya jabatan tertentu beliau itu dia itu kaya betul minta ampun sudah ketika jatuh. Nah ini proses yang sangat sulit. Jadi saya kira kalau menurut ceritanya Mas Alvin barusan, ya tidak ada kagetnya keluarga kalau Pak Ketua tidak punya uang lagi. Artinya kalau beliau kemudian tidak punya kedua lagi, beliau kan tetap Mas Anang yang dulu lagi. Gitu, apa yang beda gitu lah. Dia sudah biasa saja. Iya. Tapi saya nggak paham juga di apa itu memang sudah ada data atau bagaimana. Saya juga kan cuman ini berbasis data. Saya juga beritakan betul. Saya sendiri ketika kita ketemu dengan keluarga juga nggak pernah tanya apa duit piro, duit itu sak meme, utangmu piro itu. Iya. Ini dia sudah. Kita gini lah, kita fair aja ya. Kita dari tadi membicarakan hal-hal yang baik-baik dan memang saya sendiri ya jujur yo golek salah itu ndak sorong ngono loh karena memang jarang ketemu lah dan lain-lain. Yang sering ketemu mungkin ya Mas Suryadi sampean sebagai keluarga. Ini saya punya pertanyaan nakal nggak sering. Mas, kita kan ngomong DPR. Saya bukan mantan aktivis. Saya pernah belajar menjadi seorang aktivis, pernah belajar jadi demonstran dan lain-lain lah. Kalau ada kata atau kalimat yang itu ngomong DPR, konotasinya lebih banyak ke negatif. Bahkan Gus Dur sendiri pun ketika baru jadi menjadi presiden, misi beliau adalah membubarkan DPR waktu itu. Nah, makanya image yang terbangun di benak saya ketika ngomong DPR ini pasti tidak bener lah. Gitu. Mas sampean iki jujur ya. Selama menemani Pak Ketua. Selama menemani Pak Ketua, mohon maaf, pernah nakal enggak? Nakal dalam artian apapun sudah. Enggak ada Mas, kalau Pak Ketua memang enggak ada. Kalau nakal enggak ada. Enggak ada. Betul ya? Betul enggak ada. Enggak ada kalau Pak. Bukan cari aman ya? Bukan cari aman, memang enggak ada. Memang enggak ada, enggak pernah. Memang enggak ada. Kalau kunjungan keluar kota gimana? Marah pun enggak pernah. Enggak pernah dimarahin. Enggak pernah. Serius enggak pernah dimarahin? Enggak pernah marah. Beliau itu. Tapi sampean pernah punya salah enggak? Kalau salah ya saya selalu mengakui salah. Misalnya. Telat ke rumah beliau itu memang sering karena saya itu kadang ngantar sekolah, anak saya itu telat sudah wis. Ke rumah bapak. Dimarahin? Enggak pernah marah. Enggak pernah. Karena saya jujur ke bapak itu, kesalahan saya itu diceritakan. Intinya jujur gitu ya? Jujur. Oke. Ngantar anak sekolah saya foto. Mohon maaf Pak, saya ngantar anak sekolah. Ban saya bocor, saya foto itu. Itu tuh golek di Google sampean foto sampean apa? Enggak pernah. Soalnya bapak itu sering ngasih tahu saya. Pokoknya kuncinya orang itu Mas harus jujur. Dari segi apapun harus jujur. Nah itu yang saya ingat sampai sekarang itu jujur. Iya. Kebiasaannya beliau sampean kan sering barengi Pak Ketua tak gudak sampean Mas Wi aku Mas. Kan jenenge dewan ya, pasti sering ada kunjungan keluar kota dan lain-lain lah. Kebiasaannya beliau selama kunjungan itu bagaimana Mas? Yang sampean ketahui lah. Kalau kunjungan, Bapak itu kan sering berangkat malam. Nah, berangkat malam nyampe di hotel tuh sudah tidur. Terus saya itu biasanya kunjungan gitu terus. Terus malamnya kan pasti ada kegiatan toh. Misalnya gini, kunjungan 3 hari. Hari pertama nyampe, hari kedua ini kan kunjungan kosong. Malamnya kan kosong Mas. Lah itu biasanya kegiatannya apa? Tak gudak saya. Ziarah Mas. Serius? Salaman? Temenan? Beneran itu. Temenan itu. Ziarah ke makam para wali Mas. Yang ada di tempat situ. Yang ada di tempat situ. Tujuannya di Surabaya. Kalau arah kalau Bapak itu arah ke Surabaya, kegiatan di Surabaya itu Nampel. Pasuruan dulu. Oh Pasuruan, Mbah Hamid. Nah itu sering.
Itu rutin. Pasti ya? Pasti itu. Masya Allah. Kalau ke Surabaya itu pasti. Kategori Mbah Hamid dulu. Jadi saya itu gak usah diingatkan sudah. Langsung ke situ. Langsung. Kalau lupa putar balik. Pernah lupa saya nyampe Gempol, kan sudah jauh dari Pasuruan. Pak Ketua itu bangun tidur, Mas ini sudah nyampe mana? Sudah nyampe Gempol Pak. Nah gitu saya. Kita balik aja. Wah pulang ke Lumajang nggak? Enggak. Mbah Hamid dulu. Kita harus sowan ke Mbah Hamid. Nah gitu. Ke Mbah Hamid dulu. Setelah itu berangkat lagi. Kalau nggak nutut besoknya ke Ampel. Itu. Pokoknya tiap kota itu pasti ziarah. Dan saya dapat informasi juga, Pak Ketua itu sering kalau kunjungan keluar kota dia sering cari kawan lamanya. Wah, itu bener nggak? Bener itu. Nah, ya Pak. Kawan lamanya itu emang dicari. Dicari itu langsung dibookingkan hotel sama bapak. Nggak mandang itu teman politik lah atau? Nggak mandang. Nggak pernah membeda-bedakan. Yang pernah sampean ingat betul sengkoyo opo? Basicnya temennya Pak Ketua ini. Santren tuh Mas, penjual nasi goreng nggak salah Mas. Di booking hotel. Nah, namanya itu penjual nasi goreng dijemput sama saya, pakai mobilnya bapak jemput. Ayo melu aku, bro. Ya, terus aku turunin di. Ayo wes, kamarnya bapak itu yang dikasih. Waduh. Dikasih temennya. Kelas apa biasanya? Kalau ketua dewan. Kalau ketua DPR ya, kita tahu lah. Bagus ya, lebar. Bagus. Saya yang tahu maksudnya. Iya. Kamarnya bapak. Iya. Kamarnya bapak yang dikasih. Bapak yang mengalah. Dikasih ke temennya, bapak itu booking sendiri. Dan saya lihat kamarnya bapak itu kok di bawah kamarnya driver gitu loh. Lebih kecil dari kamarnya driver. Akhirnya kamar saya tak suruh nempatin, bapak nggak mau. Sudah Mas, saya di sini aja. Aduh. Ya itu loh. Ini nyata gitu ya. Itu nyata. Masya Allah. Itu nyata. Iya. Ya apa Mas cara nih golek salah ya Mas? Iya. Mas Alvin, Pak Ketua itu pernah ada salah enggak? Iki wis konkret aja lah. Salah beliau itu yang satu menurut saya sih. Memang pernah Mas, itu ada saudara kita kumpul, kan acara agak resmi gitu karena kumpul. Beliau itu ya lucu sih sebenarnya, salah mau menyampaikan bahwa menjadi inspirasi keliru aspirasi. Nah gitu ya, paling saya inspirasi jadi keliru aspirasi. Nah, spontan Mas Anang kan sambutan berikutnya lah dari Mas Anang dibaleni, bukan lagi inspirasi tapi ngikut yang tadi aspirasi. Jadi kita yang mau ngempet guyu ini, Masya Allah Mas Anang ini tadi hanya ketawa semua. Aduh, ya apa kata guyu beldos ini nggak enak ke. Iya betul. Begitu. Yang pertama maksudnya Mas Anang itu biar yang pertama tadi tidak rumongso salah. Begitu itu satu gitu ya. Memang diniati. Ya memang diniati sama Mas Anang. Mas Anang juga ngempet guyu sebenarnya itu. Iya. Tapi iya apa aku ngikut ini kok water isim keliru. Macam-macam. Bukan malah dibenarkan ya. Dibenarkan itu saya ngikut salah juga lah gitu. Iya. Salahnya begitu. Kadang Mas Anang itu salah ya kondo salah Pak Mas seakan menjaga hati itu, empatinya yang tinggi Mas Anang. Iya betul. Empatinya tinggi. Jadi beliau itu memang enggak tahu ya, karakter yang dimiliki Mas Anang itu empatinya tinggi, tawaduknya luar biasa. Apalagi biarpun beliau ketua DPRD, kalau menurut saya sih, kalau di kalangan keluarga kita, kalau ada yang lebih sepuh, dia itu mesti nyerek aja ada di belakang gitu, gitu loh Mas. Nyerek cuma, buat jenengan, padahal sudah di posisinya sudah ditempatkan gitu. Waktu itu di acara reuni atau apa gitu, diposisikan di tempat terbaik gitu. Sudah ngono ndak mriki kula bareng adik mas-mas nom-nom iki wis gitu. Jadi dia memposisikan diri ya wis padha ae lah aku iki ngoten. Itu jadi empatinya memang tinggi. Mas Sofyan, saya pernah ketemu Pak Ketua. Siapa? Sebelumnya. Samen pernah ketemu Mas Anang enggak sebelumnya? Saya itu kalau ketemu ya sering lah, cuma enggak pernah kenalan. Enggak pernah kenalan. Iya. Nah, iki perlu takon nih. Samen sebagai orang yang tidak pernah berkomunikasi secara langsung, memandang Mas Anang ini sebelum ada insiden ini Mas ya, menurut sampean ya apa? Nah kalau saya sih normatif saja ya,
kan saya sering sama teman-teman LTN ya, MCN ini nyuting di acara-acara yang beliau itu sering datang. Iya. Nah, pasti ketika apa ya istilahnya ada ulama, ada terutama guru-guru beliau dari Syarifuddin. Iya. Wah itu ya langsung tidak mau nempati yang di depan itu dengan guru-gurunya itu. Dan tawaduknya ya layaknya ya memang beliau santri Syarifuddin pada kiainya. Itu tetap gitu loh. Itu yang saya lihat ketika waktu nyuting itu seperti itu. Jadi apa ya? Nilai santrinya itu masih kental. Ini menurut sampean orang yang tidak pernah berkomunikasi langsung ya. Tidak pernah. Iya. Gitu ya. Sampean menganggap itu. Dan ketika waktu apa ya erupsi Semeru, erupsi Semeru kan saya ke sana untuk mau meliput. Kan memang ada tugas khusus dari redaktur N1 Jatim kan untuk supaya intent ke sana. Saya datang sendiri ke sana sama teman saya satunya. Itu waktu di siapa? Haji Suud itu mana? Ya, Candipuro. Ya, itu Kamar Kaca. Kamar Kaca. Itu kan erupsi itu hari Sabtunya kayak tidak salah. Apa Jumatnya kalau tidak salah? Sabtu ya? Sabtu. Minggunya saya langsung ke sana. Dan itu langsung di Kamar Kajang saya ke sana di pengungsian itu ada Mas Anang di situ. Ada Mas Anang sama teman-teman dewan yang lain kayaknya. Ya, saya dengan teman saya langsung minta waktu untuk wawancara dengan beliau. Ya tanpa tidak sulit. Ayo Mas wartawan, mau informasi apa kan gitu. Langsung beliau mempersilahkan. Tanggap seperti itu ya. Enggak nunggu, enggak ada ajudan khusus yang itu enggak ada memang. Langsung gitu malah beliau mempersilahkan. Apa lagi gitu. Itu kesan saya. Iya. Saya pernah ada momen waktu kita bicara erupsi Semeru ya. Yang saya lihat secara langsung, melihat sosoknya Pak Ketua Dewan. Waktu itu ada erupsi susulan 2 minggu setelah erupsi pertama itu tadi. Ada erupsi susulan itu siang hari, sore ya Mas ya, menjelang sore. Nah, itu masyarakat sudah bingung, panik, kondisi hujan abu dan juga gerimis waktu itu. Gerimis tapi agak hujan sih, bisa dikatakan agak hujan lah. Waktu itu semua relawan bingung ya, masyarakat juga berbondong-bondong datang ke pesantrennya Gus Eros pada waktu itu. Nah, Pak Ketua ini bukan ada di dalamnya Gus Eros. Beliau ada di lapangan juga sambil nata masyarakat untuk di Pinarakno yo sing parkirane sebelahan di dan lain-lain, dan itu tidak dikawal siapapun. Pandangan saya untuk role model pemimpin hari ini jarang sekali saya melihat pemandangan yang sedemikian rupa. Nah, iki aku melok muji pisan akhirnya karena memang betul kejadiannya waktu itu. Ya aku sempat ngai iki loh Mas, sepatu boot untuk beliau karena beliau enggak pakai alas kaki waktu itu. Enggak pakai alas kaki. Kita kasih sepatu boot, beliau enggak mau. Sudah dipakai teman-teman yang keliling saja wis. Gitu. Saya malah dimarahin sama beliau. Gitu. Nggih. Iya. Masya Allah. Iki ndono marine gue enak cerita Pak Ketua iki. Ya, artinya memang kalau dari cerita-cerita yang tadi terutama dari adiknya sendiri, memang semacam itu memang sudah menjadi watak ya Mas ya. Terutama waktu beliau menyatakan mundur itu sendiri, tidak ada unsur dibuat-buat ya Mas ya. Tidak ada unsur untuk apa istilahnya ya terkenal atau apa, tidak ada ya. Memang murni spontanitas dari mungkin kesadaran yang dimiliki beliau gitu Mas ya. Tidak pernah ada settingan lah istilahnya. Nggak ada settingan. Keluarga pun nggak tahu itu. Begitu nggak ada yang tahu. Ya memang kan beragam ya, kadang ada yang teman-teman di luar sana yang beranggapan bahwa ini adalah strategi atau skenario politik. Begitu ya. Karena beliau politisi. Karena beliau backgroundnya politisi. Betul. Ya kayak saya sebagai adik ya ketawa saja ya sudah biarkan. Nah, itu namanya juga pasti kan ketika ada hal begini, beliau seorang politisi, pasti akan dibaca secara politis juga oleh banyak orang. Analisisnya paling analisis politik. Makanya kalau saya sih ya sudah, itu wajar sudah. Itu sudah wajar dan itu kayak kakak saya sudah bilang ya sudah biarkan. Ya apa yang penting
kita jawab. Betul. Tapi kalau pendapat saya Mas ya, selain kita mengenal Pak Ketua itu adalah politisi, jangan lupa Pak Ketua itu dulunya seniman. Kalau ngomong seniman, ini pendapat pribadi saya. Dia punya idealisme yang tinggi terhadap hal-hal yang memang itu betul-betul prinsip. Misalnya kesalahan beliau ketika tidak menghafal Pancasila, dan beliau mengambil langkah yang sedemikian rupa sampai mundur dari kursi jabatannya. Kalau apa ya, ini pendapat pribadi saya Mas ya, kemungkinan besar dan bisa saya pastikan Pak Ketua tetap tidak akan balik untuk apapun dorongan dari masyarakat. Karena menurut pribadi saya, orang seniman ya, seorang seniman kalau itu sudah bersentuhan dengan hal-hal yang prinsip, itu sudah tidak ada tawaran lagi memang Mas. Saya kira seperti itu. Ya, ini prediksi saya. Apa memang gitu Mas Alvin? Gitu. Mungkin ada bocoran. Bocor halus. Iya, memang sepertinya memang begitu. Mas Anang itu ya ketika hal ini sifatnya prinsip, Pancasila ini kan ideologi Mas. Iya. Ketika kemudian seorang ya simbol kan, artinya simbol sebagai seorang pemimpin tertinggi di DPR di Kabupaten Lumajang. Ya bagi beliau menganggap bahwa ya fatal ini. Dan saya memang harus, dan saya nggak layak jadi ketua DPRD. Iya. Ketika saya tidak bisa melafalkan Pancasila sesederhana itu di luar apapun keadaan beliau, kan begitu Mas. Luar apapun keadaan beliau. Dan beliau tidak laki-laki tidak membela diri terkait dengan bagaimana keadaannya. Dan secara fakta kemudian kita tahu dari unsur, saya sendiri nggak paham. Sampai tahu nggak kalau sebelumnya Pak Ketua sakit? Saya tahunya itu ketika Mas Anang itu sudah selesai pasca, itu dia pulang kan, pulang dan nyampe Mas Anang itu mesti kangen masakan ibu sudah. Bisa ono ilawu. Makannya lahap ya Mas, yang nemenin sering itu tuh susah berarti. Awalnya dewe kan lari ngono kan susah, sumpah nggak gelem makan. Malah saya yang nggak bisa makan masa seharian. Lah ya itu. Dan enak makan sama dewe. Mungkin sampai tinggi mangan enggak Sean? Aduh, 1 hari seharian itu. Aduh, bos gue. Kaget itu. Banyak teman-temannya kakak itu yang WA ke saya. Yo, apa kondisi Mas Anang? Yo, apa kondisi Mas Anang? Khawatir ngedrop. Iya, tak kasih foto waktu makan itu. Mas Anang baik-baik saja, embobeng pindo. Artinya ya itu lagi. Yang tanggal ini hanya jabatan, begitu loh. Ini hanya sekedar jabatan kok. Tidak perlu. Ya betul. Tidak perlu dipertahankan mati-matian. Terus atau tidak perlu mempertahankan diri untuk kemudian kita mengejar jabatan itu. Dan saya yakin kalau secara pribadi, saya sebagai adik itu saya pasti sampaikan ke kakak saya, mungkin ke ibu saya ketika namanya orang tua gitu Mas, kadang kan kepikiran juga dengan kondisi putranya, khawatir mungkin galau atau apa. Ibu ya kaget juga kelihatan Mas Anang biasa-biasa saja gitu. Ini mungkin skenario Allah yang sudah Allah skenariokan untuk Mas Anang ini. Entah ada hal apa, ada kebaikan apa, ada hikmah apa di akhir perjalanan beliau ini pada saat ini. Saya yakin pada akhirnya tentu ada banyak hikmah yang bisa kita ambil dari peristiwa pengunduran beliau itu, termasuk dari Mas Anang sendiri. Dan Mas Anang ini bukan orang kemarin sore kalau menurut saya Mas. Artinya beliau dididik betul oleh senior-senior beliau yang luar biasa di politik. Kemudian pertimbangannya beliau juga sangat matang, pastinya begitu. Dengan kondisi begini. Makanya tidak hanya mengorbankan diri beliau untuk menyelamatkan hal yang lebih besar, mungkin begitu. Apa Mas, kira-kira Mas? Ya seperti marwah DPRD. Ya, yang disebutkan beliau itu gitu. Iya, seperti marwah DPRD. Kemudian ini yang saya tadi baca, saya dengar tadi dari wawancara beliau di Kompas TV. Anak-anak beliau yang akan terus tumbuh dan besar dan akan bermedia sosial. Jejak digital tak akan hilang. Maka pendidikan terbaik bagi anak beliau adalah untuk menunjukkan jiwa Pancasila beliau dengan mundurkan diri dari ini bisa dikatakan bulat gitu ya. Iya. Bulat. Tapi yang kalau Pak Anang sendiri kan tidak susah gitu ya. Youtubernya yang susah ini. Susah. Apa senggara susah Mas? Susah. Itu karena orang kalau kehilangan pekerjaan enggak, susah kehilangan pekerjaan kan enggak mungkin sih. Enggak mungkin.
Susahnya itu karena orang baik tuh Mas. Banyak yang sesusah apa jenengan itu? Mungkin bisa digambarkan waktu mendapat informasi itu sesusah apa jenengan gitu. Aduh, nggak bisa dijelaskan susah apa itu. Pokoknya susah. Jangankan saya, satu kantor pun kemarin itu habis paripurna itu. Udah nangis itu Mas. Nangis semua? Nangis semua. Jadi anggota dewan yang lain banyak yang nangis? Banyak yang nangis. Banyak yang nangis. Kenapa tahunya itu dari siapa informasi? Dari Pak Anang sendiri apa? Saya lihat live-nya itu coba. Ono di kantor dewan kok dek. Kantor dewan saya. Secara langsung. Kenapa nangis Mas? Teman-teman itu. Jenengan nangis? Saya nangis. Saya nangis betul. Saya nggak pernah nangis dari dulu Mas. Kakek saya meninggal pun saya nggak pernah nangis. Mbak saya nggak nangis. Sedangkan Pak Ketua yang kemarin ini deh, mengundurkan diri, saya air mata itu. Betul itu, saya air mata. Jadi mungkin dari kesannya jenengan yang hampir setiap hari bersama beliau itu, mungkin dari kesan itu. Ya, dari kesannya itu Mas. Tapi tetap nyupir waktu Mas, meskipun main galau itu tetap nyupir. Tetap nyupir Mas. Nggak khawatir gimana kan galau nyupir gitu. Hampir nabrak becak itu Mas. Betul. Hampir nabrak becak itu. Di baratnya Bayangkara. Jenengan waktu pulang itu nggih bersama beliaunya. Iya, bersama beliau. Yo, saking galau Mas. Lek sampai ditabrak noy mari mengundurkan diri masa pas langsung nabrak becak kan gitu. Ya nangisan. Nggak ditanya jenengan waktu mau nabrak becak. Ditanya, lah kenapa Mas ngantuk? Kalau ngantuknya nggak ngantuk saya nggak pernah ngantuk nyopir itu. Jadi kan tahu sendiri berangkatnya kan malam terus, saya nggak pernah ngantuk. Drop saya ini, nggak punya tenaga sudah saya. Galau gitu. Apa yang paling mendasari sampean kok sampai sebegitu galaunya? Saudara bukan? Bukan saudara. Bukan saudara. Bukan saudara. Terus masuk di kantor dewan pastinya tidak ada ini ya. Apalagi kan Mas Suryadi ini jauh sebelum Pak Ketua Dewan jadi anggota Dewan sudah dinas di sana. Sudah di sana Mas. Oke. Apa Mas? Kok sampai seabot iku loh sampean niku? Oh, dulur ya tutuk. Ya tutuk Mas. Cuma abote sih Mas. Sering tiap hari itu ngasih masukan terus. Kayak orang tua gitu. Jadi gitu ya. Bapak itu. Jadi pelajaran hidup. Iya apa ya pelajaran hidup. Kok bisa sampai kesederhanaan, kedermawanannya itu luar biasa. Jadi banyak yang jenengan bisa contoh ini. Saya ada yang miss dengan pernyataannya Mas Suryadi ini. Kedermawanan. Beliau itu wis uripe kurang-kurang loh Mas. Betul Mas. Kok iso dermawan iki ya apa cerita? Saya tahu persis karena saya ini tukang bayarnya. Gitu. Tukang bayarnya, sampean tukang pegang dompetnya. Tukang pegang dompetnya. Kalau di warung itu memang saya Mas. Dia itu nggak lihat isinya dompet dulu, ngajak orang, ayo makan teman-temannya itu. Setelah mau bayar dompetnya kadang kurang gitu loh Mas. Itu sering, iya betul itu. Kalau kurang gitu gimana Mas? Saya ya Mas yang bayarin. Iya betul, saya emang yang bayarin. Saya diganti nanti. Iya. Saya yang bayarin Mas. Pas itu mau ke Guci Alit, kok banyak orang tandur itu Mas. Nah saya itu ngopi sama Bapak, ngopi dulu Mas. Senang di tepi sawah. Nah itu. Yang nyegatin orang-orang itu Mas, ibu-ibu habis tandur itu. Diajak makan semua gitu. Ibu-ibu setelah itu dikasih uang saku sama Bapak itu. Satu persatu itu. Kedermawanannya itu luar biasa. Kayak gini Mas ya. Ini kan. Nah, ya itu saya yang foto itu. Aslinya Bapak itu nggak mau difoto. Hal-hal seperti itu nggak mau. Saya sering nyuri fotonya Bapak itu sering. Cuma saya nggak pernah ngupload fotonya Bapak. Sama Bapak nggak boleh. Itu sering saya nyuri fotonya. Kalau di mana-mana itu memang apa ya istilahnya, seorang drivernya siapapun, ya termasuk di pondok itu biasanya kan yang paling dekat dengan Kiai adalah supirnya. Iya. Betul. Sampai supir itu kalau dulu saya di pondok itu dianggap putranya Kiai. Tapi bukan puteran setir. Putrane Kiai. Iya. Jadi benar beliau itu putrane Mas Sangat santai sekali tuh Mas. Waktu di perjalanan atau apa, kalau dengar suaranya adzan itu harus berhenti Bang itu Mas. Jamaah
harus berhenti, sholat dulu. Harus berhenti. Paling lama ini nyampainya itu saya itu Mas, daripada yang rombongan yang lain. Jadi nggak mikir telat. Berarti Pak Ketua sering telat ya? Pasti telatnya, pasti telat itu. Karena ada suara adzan, berhenti dulu. Iya. Sholat. Itu hampir setiap ada adzan pasti beliau Pasti berhenti Mas. Nah ini ya. Pasti berhenti. Hal-hal seperti ini Sholat kan. dulu. Jadi mungkin beliau apa yang diperoleh dari pesantren tidak luntur meskipun beliau menjadi politisi pejabat. Betul. Gitu ya. Dan ini harus menjadi apa ya? Tolak ukur yang berat lah untuk santri-santri atau pemuda-pemuda NU ini ke depannya ketika mereka ada di posisi ini. Memilih hidup di dunia politik karena punya tolak ukur yang berat. Saya kira enggak harus di politik, Mas. Yang ya kan gitu. Kalau ngomong beratnya apa sih? Karena ngomong politik itu pasti dia akan tersorot. Ya, jadi apapun itu, wes. Enggak. Saya tekankan di politiknya itu pasti ojo salah yo, bener aja digoleki salah ya, Pak. Lek wis ana di politik yo. Makanya ketika Pak Ketua ini punya ukuran yang sedemikian rupa sebagai warga NU, beliau terjun ke dunia politik. Orang kader NU ya. Ini menjadi role model yang baru untuk kader-kader NU bahwa berpolitik itu tidak hanya seni memainkan perannya saja, tapi harus mampu memasukkan nilai-nilai NU, memasukkan nilai-nilai aswaja dalam setiap tindakan dan ucapannya. Ini abot loh Mas. Terus gini Mas, saya ada pertanyaan, mungkin ada yang tahu jawabannya. Sebenarnya jadi ketua DPR itu bayarannya berapa sih? Nah, aku udah tahu, serius aku udah tahu. Iya. Ya kan kalau beliau mundur berarti kan meninggalkan itu Mas ya? Iya. Saya harus nanya ini. Saya juga gak paham. Artinya siapa yang ngerti? Beda ya, artinya dengan jadi DPR yang tidak ketua dengan yang ketua kan pasti beda, apa sama? Pasti beda lah. Ketua dengan anggota biasa itu pasti beda. Berapa, Cuman nah itu saya nggak paham itu. Saya langsung transfer. Tapi kira-kira kalau melalui saya mungkin tahu saya. Iya sih, enggak lah. Enggak banyak juga kalau gaji pokok dan lain-lain. Cuman kalau itu bisa di browsing sih menurut saya. Iya. Gitu. Mas, biar kita tidak terlalu panjang lebar. Terakhir, Mas Alvin, saya ingin ada statement dari jenengan terkait closing lah. Apapun yang sudah kita bicarakan tadi, pesannya untuk penonton kita, kira-kira apa yang ingin sampean sampaikan kepada penonton kita sebagai sebagai seorang pendidik, yang kedua sebagai kader Nahdlatul Ulama. Monggo Mas. Terima kasih. Menurut saya apa yang sudah bisa kita petik dari pelajaran pengunduran diri dari Mas Anang ini adalah bahwa kita sebagai manusia harus memposisikan diri sebagai manusia. Al-insanu mahallul khata' wan nisyan. Manusia itu tempat salah dan lupa. Itu sudah sunnatullah. Ketika kita menyadari itu, ketika kita memposisikan diri pada porsi yang sama, maka sangat maklum sekali ketika kemudian ke depan ada saudara-saudara kita, ada sahabat-sahabat kita yang lupa terhadap sesuatu, kita akan sangat maklum sekali. Sehingga kemudian kita akan apresiasi, kita juga akan memaklumi, dan kemudian kita juga tidak akan bereaksi berlebihan terhadap hal itu, karena ketika Pancasila yang dipermasalahkan, maka bagaimana kemudian jiwa Pancasilais kita juga akan muncul di situ. Betul. Maka sebagai pendidik, saya tentu ke depan tantangan berat kita adalah kepada pendidikan. Bagaimana kemudian karakter-karakter anak ini ke depan bisa kita bawa agar mereka menjadi kader-kader bangsa, kader-kader di Kabupaten Lumajang yang memang akan membawa karakter dalam setiap sendi kehidupannya. Itu mungkin dari saya. Satu lagi Mas,
saya sebagai warga Lumajang, ada potongan video yang beredar ketika Pak Ketua salah melafalkan Pancasila, dan juga ada setelah itu dilanjutkan oleh kawan-kawan HMI, mereka melafalkan Pancasila dengan redaksi yang dibelokkan, yang dipelesetkan. Secara pribadi, sampean ada kekesalan, ada dendamkah ke kawan-kawan HMI atau kawan-kawan yang waktu itu melakukan demonstrasi, Mas? Dendam enggak sih, Mas. Marah juga enggak. Bagi saya mungkin. Apa respon sampean kepada mereka, Mas? Ya mungkin bagaimana ya? Ya harusnya hari ini sudah bisa menjadi introspeksi kita bersama sudah. Ini introspeksi kita bersama. Kalau terkait dengan sahabat-sahabat HMI yang kemudian memplesetkan dan lain sebagainya, ya sudahlah. Ya itu gambaran mereka, gambaran kita yang juga harus kemudian memaklumi manusia ketika pada taraf tertentu mereka akan lost control. Dalam lost control itu mereka juga tidak akan mampu mengontrol apa yang akan mereka lakukan. Saya kira mereka lost control saja, dan itu manusiawi sekali. Dan bagi saya, ya saya sebagai adiknya Mas Anang atau sebagai pribadi seorang pendidik, ya mungkin hanya bisa hanya bisa menyarankan kepada mereka untuk ayolah, hari ini paradigma kita dalam menyalurkan aspirasi harus sudah mulai kita ubah. Itu saja. Kita harus sudah mulai masuk kepada substansi, tidak lagi hanya kepada persoalan-persoalan yang menurut saya sih gimmick-gimmick belaka gitu. Ngoten, Mas. Ini mau habis dah, Mas. Aku khawatir keliru, biar rada ngantuk. Oke. Saya tanya ke Mas Amal aja, Siap. Selaku Ketua KNPI. Ya. Iki jagongan dana jabatan sing kena. Ndak. Gini, Mas. Ya. Jenengan kan juga di situ kan kemarin juga memberikan semangat dan dukungan agar Pak Ketua ini jangan mundur kan itu. Nah, terus ada semacam pesan di media sosial bahwasannya Pancasila itu bukan hafalan gitu. Bukan melulu hafalan, tapi lebih kepada penerapan, sehingga hari ini dibuat untuk mendukung Cak Anang jangan mundur gitu ya. Kan gitu. Menurut jenengan gimana? Apa ini maksudnya? Ya, kalau Pancasila itu bukan hanya sekedar hafalan gitu. Ya memang kenyataannya seperti itu, Mas. Gimana kenyataan? Kenyataannya bahwa kita dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara, Pancasila itu bukan hanya sebagai simbol, bukan hanya sebagai pajangan di sudut-sudut sekolah, di sudut-sudut kantor pemerintahan, bukan hanya seperti itu, tapi terejawantahkan melalui kehidupan kita sehari-hari. Apapun sudah, tindakan, ucapan, harus sedemikian rupa. Jadi saya kira, ya mohon maaf saja mungkin ada yang tersinggung dengan statement saya malam hari ini. Ketika kita menyampaikan aspirasi, sudah tidak usah terlalu membahas hal-hal yang sifatnya gimmick menurut Mas Alvin barusan. Kita bicara substansi. Hari ini kita ketika ngomong paradigma mahasiswa kepemudaan, hari ini bukan hanya protes yang dibutuhkan oleh masyarakat, tetapi solusi, tapi karya. Nah, harus punya solusi, harus punya karya. Tidak hanya melulu tentang protes. Pola pemerintahan hari ini yang ada hari ini, Mas, ya, tidak sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Jadi saya anggap teman-teman ini ya masih belum move on lah dengan prestasi pendahulunya lah, aktivis-aktivis zaman dulu. Iya. Lah, ada role model gerakan-gerakan baru yang tentunya harus dilakukan oleh teman-teman mahasiswa, dan itu tidak hanya melulu tentang protes. It's okay, tidak masalah, dan itu memang kewajiban mereka, tugas mereka sebagai penyeimbang antara pemerintahan dengan masyarakat. Tetapi karya-karya atau solusi-solusi konkret ini harus betul-betul dikeluarkan oleh teman-teman mahasiswa, tidak melulu tentang protes. Banyak, Lumajang itu punya banyak persoalan yang harus kita pikirkan bersama-sama. Pariwisatanya, pertaniannya, SDM-nya, sumber daya manusianya, bagaimana cara kita mengelola sumber daya alam yang sedemikian kaya Lumajang ini. Ayo, banyaklah kita memberikan inovasi. Cak Torik terbuka, Ketua Dewan
atau kantor DPRD versi hari ini sangat betul-betul, saya kira sudah betul-betul terbuka. Silakan datang ke kantor Dewan, kalian adu gagasan, adu solusi untuk kebaikan masyarakat, tidak hanya tentang protes saja. Kalau menurut pribadi saya seperti itu. Dan kenapa saya secara pribadi dan juga atas nama organisasi kemarin menyatakan untuk beliau tetap ada di posisi jabatannya, karena bagi saya itu bukan kesalahan yang melanggar konstitusi atau melanggar kode etik di DPRD atau di jabatan beliau. Saya kira itu bukan hal-hal yang kalau prinsip mungkin iya ya, tapi kalau secara kode etik, pelanggaran undang-undang itu bukan hal yang mereka Pak Ketua lakukan. Pak Ketua tidak korupsi kok. Pak Ketua juga tidak melakukan pencemaran terhadap institusi negara, enggak, hanya hilaf pada waktu itu. Dan saya kira itu kebesaran jiwa beliau itu ditunjukkan dengan pernyataan beliau waktu terakhir itu dikutip di NU oleh Jatim gini, teman-teman mahasiswa tetaplah menjadi alarm bagi Indonesia, tetaplah menjadi pengingat bagi kita semua. Jadi tidak pernah ada menyalahkan itu. Nggak pernah. Ini nggak pernah menyalahkan orang. Nggak pernah menyalahkan. Terkait beliau waktu itu keadaannya didesak atau diapakan lah, beliau tetap mendukung apa yang dilakukan mahasiswa. Betul. Nah, dan itu 1001 lah politisi yang punya pemikiran sedemikian rupa. Dan saya kira Mas Anang ada di level mempertahankan idealismenya. Saya kira sampai beliau jadi anggota dewan atau sebagai politisi, beliau tetap mempertahankan idealismenya. Kalau kita bisa mengacu kepada kasus-kasus yang serupa sebelumnya, tidak sama solusinya, tidak sama kejadiannya dengan apa yang terjadi di Lumajang. Ini menjadi model terbaru. Jangan sampai pejabat-pejabat yang lain nanti salah dalam hal-hal yang kayak gini, apalagi korupsi sudah kelihatan terbukti korupsi tapi masih belum mundur, ya kita tunjukkan saja bahwa di Lumajang sudah ada pemimpin yang berjiwa besar dan betul-betul mengakui kesalahannya dan melepaskan jabatannya secara mudah. Saya kira itu. Sebelum ke Cak Sur ya, mungkin siapapun nanti boleh jawab. Ini kan kemarin waktu Cak Imin datang ke Lumajang, beliau juga juga dipromosikan lah untuk maju ke Jawa Timur gitu ya Mas ya. DPRD Provinsi Jawa Timur. Iya kan gitu ya. Apa ini juga nanti berbuntut ke situ kira-kira? Maksudnya, saya nggak nyalon ke situ juga. Apa ini lanjut saja? Mungkin ada yang tahu gitu. Kalau untuk itu, saya suka mengamati Mas, bagaimana dinamika politik di Kabupaten Lumajang. Menurut saya itu bukan apa ya istilahnya, pasca kejadian ya, itu tidak lagi menjadi hal yang prinsip untuk Pak Ketua melakukan gimmick lah atau melakukan hal tersebut disengaja untuk meningkatkan elektabilitasnya, enggak. Bukan perkara itu Mas, bukan perkara Pak Ketua harus naik level, bukan sebenarnya, tapi lebih kepada bagaimana seorang Mas Anang ini memegang prinsipnya sebagai kader NU, sebagai orang yang memegang teguh Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Saya kira lebih kepada persoalan prinsip lah, entah itu kalau gimmick kan pasti jelas Mas ya, tidak akan ada dukungan yang sedemikian besar dari elemen-elemen masyarakat untuk beliau tetap ada di posisinya. Kalau gimmick, saya kira seluruh fraksi yang saya tahu, sebagian besar fraksi tetap ingin mempertahankan Mas Anang sebagai ketua DPRD. Kalau ini gimmick, saya kira respon dari politisi yang lain atau fraksi-fraksi yang lain tidak akan demikian. Itu. Mas Alvin. Iya. Masih berharap Pak Ketua ada di jalur politik? Saya percaya apa yang beliau lakukan, saya percaya apa yang beliau pilih. Kami keluarga hanya mendoakan dan mengamini apa yang beliau itu bentuk support kami di keluarga Mas. Jadi kita sangat demokratis sekali. Pilihan kita itu dengan segala edukasi yang sudah diberikan oleh orang tua kita, oleh guru-guru kita, insya Allah sudah direduksi dengan batasan-batasan yang dimana kita tidak boleh langgar.
Makanya ketika beliau memilih politik sebagai jalur perjuangan hidupnya, insya Allah tujuannya satu, ya di maslahatil ummah itu aja. Mas Sur, ada yang mau disampaikan? Secara spesifik orang dekatnya ketua dan apa pembelajaran apa yang sudah sampean dapatkan selama mendampingi Mas Ketua ini yang bisa kita share ke masyarakat Lumajang atau penonton pada umumnya? Saya nggak bisa jawab panjang lebar, pokoknya di Pak Ketua itu orang baik, orang paling baik sudah. Yang pernah sampean kenal? Yang pernah saya kenal. Dari segi apapun, Pak Ketua orang baik. Saya nggak mau jawab panjang lebar. Kesaksian sampean memang betul-betul beliau itu orang baik ya? Orang baik, memang saya saksi. Oke, Mas Sufyan. Iya. Closing statement lah dari sampean iki kudu ngomong apa sih sakjane sih. Ben ndak terlalu tegang kita ini. Ya Pak ya. Iya benar. Ya, closing juga lah sampean kudu. Kalau saya sebagai warga lah istilahnya ya, karena tidak ada unsur kedekatan apapun dengan beliau ya. Kalau saya sih semoga apa yang diceritakan dan disampaikan tadi, keistiqomahan beliau dan lain sebagainya, kebaikan beliau itu tetap istiqomah. Entah beliau jadi apa, tidak jadi apa-apa dan lain sebagainya, semoga itu tetap istiqomah, karena itu balik lagi bahwasannya kebaikan itu memang harus terus dipertahankan. Betul. Itu saja Mas. Oke, terima kasih banyak karena tadi saya yang buka. Iya Mas. Matur nuwun Mas Alvin waktunya. Mohon maaf. Semoga kita bisa ngobrol-ngobrol dengan topik-topik yang lain. Apalagi kita baru tahu Mas Alvin ini praktisi pendidikan. Kita perlu banyak diskusi nanti lah tentang model pendidikan itu seperti apa. Mas Suryadi, matur nuwun waktunya. Semoga tetap istiqomah dan apa yang sudah didapatkan dari pembelajaran sebelumnya ini sampean semakin semangat bekerjanya gitu ya. Tapi semakin semangat duduk tambah ngebut Mas. Tadi driver Mas enggak. Saya kira itu Mas Sufyan. Kita ketemu lagi minggu depan dengan pembahasan yang berbeda. Lebih santai lagi. Oke. Iya benar. Terima kasih banyak para penonton setia channel apa sih? Bingung aku Mas. Tutup no Mas. Jagongan ala santri ya. Apa disingkat apa ini Mas? Ya udah usah ikut dipikir Pak. Dipikirin Pak. Jagongan ala santri. Iya. Pinter sampai Mas. Ya ini sekedar kita hanya berjagong-jagong asik dan ria, tentunya tidak ada unsur apapun. Yang penting kita di sini berjagong santai, dan yang menjadi bahan jagongan adalah tentunya kebaikan-kebaikan. Karena kalau yang keburukan dijagongkan itu namanya ngerasani. Baik, terima kasih. Masuk. Pinter tadi Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Nggih, sami-sami Mas. Nggih.